Tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki yang pernah aku lihat sebelumnya sedang memperhatikan ke arahku dari balik pohon mangga. Jelas sekali dari rambut gondrongnya itu. Aku langsung teringat lelaki tua itu yang membonceng Nita. Terus saja aku perhatikan ke arahnya. Anehnya, ketika aku melihatnya, lelaki gondrong itu masih saja terdiam. "Lihat apa, Arya? Sampai segitunya?" ucap Kang Basir sambil melihat ke halaman rumah. Sama dengan apa yang aku lihat. "Mulai nih, aneh lagi, Arya. Tidak ada siapa-siapa juga," ucap Kang Basir. Berbarengan dengan itu, tiba-tiba lelaki tua itu sudah tidak ada di balik pohon mangga, membuat bulu pundak berdiri begitu saja. "Aku masuk dulu, Kang," jawabku terburu-buru masuk ke dalam rumah. "Ada urusan apa lelaki itu?" ucapku dalam hati, berganti dengan rasa ketakutan yang datang begitu saja. Lukisan-lukisan tua yang menempel di dinding, juga ruang tamu yang begitu rapih. Hal pertama yang aku lihat di dalam rumah ini, juga beberapa guci-guci keramik indah berdiri tegak, menambah kesan keindahan di dalam rumah, membuat aku terperangah. Walaupun aku yakin semuanya bekas peninggalan kakek, karena aku ingat bapak pernah bercerita tentang kakek yang mempunyai jiwa seni cukup tinggi. "Arya, baru saja emak mau panggil ke depan. Mau makan dulu, apa langsung istirahat? Ayo, Maela antar ke kamar," ucap Maela. Suara pintu terdengar langsung ditutup oleh Kang Basir. Sementara aku sudah melewati beberapa kamar, termasuk kamar Pak Ageng dan Bu Yani. "Harusnya kelihatan capek si Arya ini, kenapa malah kelihatan takut?" ucap Maela tiba-tiba setelah membuka sebuah kamar yang cukup luas. Tidak apa-apa, Mak. Terima kasih. Saya butuh istirahat saja, Mak," jawabku. "Ya sudah, kalau mau apa-apa bilang sama emak. Kamar emak di sebelah sana. Kalau mau ngerokok buka saja jendelanya ya," ucap Maela sambil tersenyum, kemudian menutup pintu kamar. Jam 11 malam, ucapku, membuka semua pakaian, hanya tersisa celana dan kaos yang baru saja aku keluarkan dari dalam tas. Karena masih penasaran dengan hal-hal aneh yang membawaku ke desa Rangkas Puna ini, membuat badanku cukup lelah. Ditambah perjalanan yang cukup jauh, bahkan untuk memberi kabar kepada ibu saja masih tertunda karena keterbatasan sinyal. Apalagi pesan belasan dari Gama belum kunjung masuk ke dalam handphone. Padahal sudah sejak dalam perjalanan di dalam bus, aku sudah terbaring di atas kasur yang sangat nyaman, dengan lampu kuning yang masih menyala menerangi seluruh ruangan kamar ini. Tatapanku ke atap rumah yang terbuat dari kayu mengiringi pikiranku mengingat semua runtutan kejadian sambil memejamkan mata. Padahal ingin rasanya aku mencuci muka terlebih dahulu dan menghabiskan beberapa batang rokok. Aku pun berucap lagi dalam hati, "Nita, mimpi keguguran menjilati darah jabang bayi. Satu tujuan denganku ke desa. Kata Gama, di sini sering terjadi aborsi. Nenek tua di hutan dengan sosok kaki besar. Juga lelaki barusan yang mengikuti. Ditambah tingkah aneh orang rumah ini," ucapku dalam hati sambil memejamkan mata. Apalagi badan benar-benar terasa lelah. Bisa jadi laki-laki itu memang saudara Nita. Yang aku lihat di hutan itu kesalahan mataku melihat, atau memang Nita sudah bilang satu bus denganku, ditambah kejadian di depan terminal, dan Nita ke kampung ini untuk menggugurkan kandungannya itu. Ucapku semakin terpejam. "Arya, Arya, masuk," ucapku sangat kenal dengan suara ini. Bukan Maela dan tidak mungkin Bu Yani, suaranya lebih muda. Tiba-tiba pintu kamar terbuka secara perlahan. Perempuan dengan rambut lurus yang sangat indah berjalan ke arahku yang masih terbaring di atas kasur. "Aku sudah izin sama Pak Ageng, barusan diantarkan oleh Maela juga. Mau ngucapin terima kasih sudah menemani aku di bus,"
ucap Nita sambil tersenyum manis ke arahku, terus berjalan mendekat ke arah kasur. Bahkan sudah berganti pakaian mengenakan daster merah penuh dengan gambar bunga. "Nit, tapi bisa kita bicara di luar saja?" Jawabku semakin panik. Apalagi wajah Nita terus tersenyum dengan mata yang semakin sayu. Tangannya terus memainkan ujung rambutnya yang terurai. "Sudah, di sini saja," ucap Nita sambil tangannya mendorong dadaku dengan kuat. Dengan cepat kepala Nita sudah ada di bagian dadaku, membuat detak jantungku semakin berdebar. Anehnya, aku tidak merasakan tonjolan perut Nita yang sedang hamil. Mata Nita terus melihat ke arahku sambil tersenyum. Bagian pipinya sudah menempel erat di dadaku. "Arya," ucap Nita, tiba-tiba suaranya menjadi serak. Bagian wajah Nita seketika menjadi pucat, namun senyumnya terus saja diperlihatkan ke arahku. Aku berusaha mendorong sekuat tenaga badan Nita, apalagi pintu masih terbuka. Aku tidak ingin tindakan Nita yang aneh ini membuat masalah di rumah Kang Ageng. "Jangan mengganggu ritual kami. Kalau kamu ingin keluar dari kampung ini hidup-hidup," ucap sosok Nita yang tiba-tiba matanya berputar hanya menyisakan warna putih di bola matanya. "Nita, minggir!" teriakku. Bahkan aku tidak menyadari wajah Nita sudah berubah menjadi nenek-nenek dengan kulit wajah yang sangat tua. Terlihat sedang mengunyah sesuatu. Mulutnya perlahan terbuka. "Tangan bayi," ucapku perlahan sangat ketakutan. Apalagi badan Nita terasa semakin berat sekali. "Minggir Nita!" teriakku sangat kencang. Bahkan sekuat tenaga aku berusaha menyingkirkan badan Nita. Mulut Nita terus saja mengunyah, sampai darahnya yang keluar dari mulutnya perlahan menetes ke baju yang aku kenakan. Mulut Nita terus bergerak mengunyah tangan bayi yang berada di dalam mulutnya, sambil tatapan mata putihnya tidak lepas ke arah wajahku. "Jangan campuri urusan kami di kampung ini," ucap Nita mendekatkan wajahnya sangat dekat sekali dengan wajahku. Mulutnya masih mengeluarkan darah. Gubrak! Dengan cepat langsung duduk di atas kasur. Terbangun dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Keringat terasa perih melewati bagian mata. Kaos singlet putih yang aku kenakan bagian dada dan punggung sudah terasa basah oleh keringat. Anehnya, pintu kamar yang terbuat dari kayu sebelumnya ditutup oleh Maela kini sudah dalam keadaan terbuka begitu saja, bahkan terbuka lebar. Kedua kalinya aku mimpi Nita, ucapku perlahan sambil mengelap keringat yang terus bercucuran. Aku mendengar suara Pak Ageng sedang berbicara dengan seseorang, apalagi suaranya begitu jelas dengan pintu kamar yang masih terbuka lebar. Jelas sebuah pertanda. Tapi urusan siapa yang akan aku campuri? Kampung mana juga? Ucapku masih kebingungan dengan mimpi yang menyeramkan barusan. Apalagi masih aku ingat Nita berubah wajahnya menjadi nenek-nenek sambil memakan tangan bayi. Aku perlahan berdiri, kemudian berjalan ke arah pintu untuk menutupnya kembali. Tapi ada suara yang aku pikir bukan suara Maela. Jauh lebih serak suara perempuan itu. Kenapa bisa sama suaranya? Seperti dalam mimpi, ucapku. Kembali mengingat suara Nita di dalam mimpi, sambil melihat ke arah ruangan tengah rumah yang hanya lurus, tidak terhalang apapun. Terlihat jelas olehku Pak Ageng sedang berjalan dengan nenek-nenek yang mengenakan kebaya hijau, rambut berwarna putih, bagian belakangnya terlihat disangkul. Bahkan nenek itu jalannya sangat pelan, sehingga aku bisa melihatnya dengan jelas. Apalagi pintu depan yang sebelumnya ditutup oleh Kang Basir sekarang sudah terbuka. Tidak mungkin, itu nenek yang sama, ucapku sambil menutup pintu kamar perlahan. Detak jantungku kembali tidak tenang. Gebrak! Terdengar suara pintu depan rumah kembali tertutup. Sama halnya dengan suara yang membangunkan mimpiku. Aku melihat jam di kamar, sudah lewat dini hari, yang artinya aku baru saja tidur sebentar. Baru saja langkah kakiku sampai di dekat kasur. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki semakin mendekat ke arah kamar.
membuatku dengan cepat kembali membaringkan badan di atas kasur. Kalau benar nenek itu sama dengan yang aku lihat di hutan, lalu ada urusan apa dengan Pak Ageng? Ucapku dalam hati sambil memejamkan mata. Atau jangan-jangan, ucapku sambil memikirkan bahwa nenek tersebut sama dengan apa yang aku lihat di dalam mimpi, bahkan memakan tangan bayi itu, lalu mengingatkan soal ritual. Langkah kaki yang aku yakini Pak Ageng terdengar semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan kamar. Namun bukan mengetuk ke kamar, melainkan terdengar memanggil Maela. Terdengar jelas olehku pintu kamar Maela perlahan terbuka. Apalagi tidak terlalu jauh kamar yang aku tempati dengan kamar Maela. Sudahlah Pak, jangan keterlaluan, kasihan. Suara Maela terdengar pelan. Aku langsung membuka mata, berusaha fokus mendengarkan. Ni Ito sendiri yang datang, Mak. Saya tidak tahu apa-apa semalam ini datang. Saya tidak keterlaluan, Mak. Hanya cemas saja. Pokoknya saya percaya Mak yang urus. Jangan sampai, ucap Pak Ageng. Aku langsung menyimpan satu nama yang baru aku dengar dari ucapan Pak Ageng. Sebuah nama yang aku yakini adalah nama nenek tua barusan. Ni Ito. Iya, sudah. Lihat saja, sudah tidur. Bapak saja yang cemasnya itu keterlaluan, jawab Maela. Tapi ini ada alasannya, Mak, ucap Pak Ageng. Langsung saja aku memejamkan mata, mengambil posisi tidur. Karena langkah Maela dan Pak Ageng berjalan ke arah kamarku, pintu kamar perlahan terbuka. Jauh lebih pelan. Langkah-langkah kaki itu masuk ke dalam kamar dengan sangat pelan. Mak bilang juga apa? Arya pasti sudah tidur, Pak. Sudah perjalanan jauh. Lihat saja tidurnya lelap begitu, ucap Maela. Padahal aku sama sekali belum terlelap, hanya memejamkan mata saja, namun berusaha seperti orang yang tertidur lelap. Tapi aneh, keringatnya banyak sekali tuh. Padahal kampung ini di ujung, dekat dengan bukit dan gunung. Harusnya kan dingin, jawab Pak Ageng. Yang aneh itu kalau Arya pakai baju biasa, tapi keringetan, Pak. Ini kan lihat saja pakai kaos singlet. Berarti memang gerah dia. Wajar juga baru pertama datang ke kampung ini, jawab Maela, menjelaskan cukup masuk akal. Benar juga. Ya sudah, ayo Mak keluar. Takutnya Arya terbangun, jawab Kang Ageng. Aku merasakan ketenangan ketika mendengar pintu kamar kembali ditutup secara pelan. Padahal aku tidak mengerti dengan semua hal ini. Apalagi pembicaraan Kang Ageng dan Maela membuatku semakin yakin ada hal yang ditutupi dengan kedatanganku ke kampung ini, tepatnya desa Rangkaspuna. Ni Ito dan kecemasan Pak Ageng yang Maela katakan harusnya ada kaitannya, ucapku perlahan, kembali membuka mata. Awalnya ingin aku membuka jendela dan menyalakan rokok agar membuat pikiranku sedikit tenang. Namun aku urungkan karena kondisi rumah seperti ini. Takut tiba-tiba Pak Ageng atau Maela kembali ke kamar. Maela, ya penasaran. Apa Maela akan jujur kepadaku? Sementara itu, sinar cahaya yang masuk ke kamarku tepat sekali menyorot ke bagian wajah. Sudah beberapa kali aku mencoba menghindarinya. Kehangatan cahaya itu malah semakin aku rasakan. Apalagi berbarengan dengan udara yang segar masuk ke dalam indera penciuman. Beberapa kali aku menggeliat, kemudian menggulingkan posisi tidurku, sambil perlahan membuka mata yang terpejam. Ternyata sinar cahaya pagi masuk pada dua jendela kayu yang sudah terbuka, apalagi posisinya satu arah dengan matahari terbit. Sudah bangun Arya? Mak sudah siapin gorengan singkong dan ubi rebus. Kalau sudah mandi ke teras belakang saja ya, ucap Maela sambil memberikan handuk kepadaku. Anehnya, Maela hanya bersikap biasa saja setelah semalam masuk ke dalam kamarku, seolah malam itu tidak terjadi apa-apa. Padahal aku mendengar jelas pembicaraannya dengan Pak Ageng. Bapak sama ibu ada, Mak? Tanyaku. Kalau bapak sama ibu pagi-pagi berangkat ke desa, palingan makan siang ibu pulang. Tadi juga mau bangunin pas pagi, tapi Arya tidurnya lelap banget, jawab Maela. Setelah Maela keluar kamar,
Segera aku keluarkan semua pakaian yang aku bawa dari rumah, termasuk laptop yang akan aku gunakan untuk menganalisa lebih dalam kebangkrutan usaha bapak di kota. Karena data-data material kayu ada di dalam laptop semuanya. Bahkan, tumben sekali handphone yang aku keluarkan dari saku celana yang tersimpan di ujung ranjang, baterainya tetap bertahan, karena memang tidak ada sinyal sama sekali. Harusnya sore aku minta antar sama Kang Basir nyari sinyal ke ujung kampung, ucapku. Teras belakang rumah Pak Ageng ternyata jauh lebih nyaman dari halaman depan. Kayu-kayu tua yang menjadi meja dan kursi dengan pemandangan pohon-pohon hijau yang tertata rapi. Juga sebelah kanan banyak sekali bunga-bunga, membuat penglihatanku sangat dimanjakan pagi ini. Walaupun pagi sudah akan berganti dengan siang hari. Semua yang merawat halaman depan dan belakang Kang Pancul, kakak kandungnya Kang Basir, sudah beberapa hari tidak datang ke rumah karena istrinya sedang sakit, ucap Mak Ela sambil membawa goreng singkong dan ubi rebus, juga kopi panas di atas baki kayu. Enak Mak, nyaman, masih seger udaranya, jawabku. Setelah makanan disimpan oleh Mak Ela di atas meja kayu, Mak Ela tidak langsung pergi lagi ke dapur, langsung duduk di sebelahku. Biasanya Kang Banu ya Mak, yang pagi-pagi ngopi di sini, ucapku langsung memakan goreng singkong. Benar, semenjak keluar kampung ini 2 bulan yang lalu, baru Arya saja yang ngopi lagi di teras ini, jawab Mak Ela perlahan, sambil ikut memakan goreng singkong. Karena aku terus-menerus menyodorkan piringnya dekat dengan Mak Ela. Ketika Ismi hamil 2 bulan berarti Mak? Tanyaku sambil membakar rokok. Mak Ela bukannya menjawab pertanyaanku, malah berdiri dari duduknya dan berjalan dengan cepat membawa baki kayu ke arah dapur. Aneh, padahal kan aku hanya bertanya, apa ada yang salah? Ucapku semakin heran. Padahal awalnya aku ingin menanyakan soal obrolan Mak Ela dan Pak Ageng malam itu di kamar. Sementara itu, sampai ubi rebus dan singkong goreng tersisa sedikit lagi, aku masih duduk di teras belakang rumah, hanya menikmati setiap batang rokok yang aku bakar terus-menerus untuk menemani kopi yang sudah tidak panas lagi. Mak Ela bahkan sibuk sendiri di dapur, tanpa ada obrolan lagi denganku. Mana Arya Mak? Terdengar suara Kang Basir. Di teras belakang itu ada. Kang, ucapku cukup kencang. Tadi Akang dari Kang Panjul, Kakang Akang, baru besok bisa kerja. Palingan, kata ibu dan bapak Arya istirahat dulu saja ya. Nanti Kang Panjul yang nemenin kamu. Atau Arya ikut saja kegiatan Kang Panjul agar tidak bosan, ucap Kang Basir sambil mengambil sisa ubi rebus. Tidak apa-apa Kang, santai saja. Ibu Yani belum pulang Kang, tanyaku. Ini, Akang mau langsung jemput ke desa. Bu Yani juga ikut bikin program buat warga kampung di sini. Jadi ya begitu sama-sama sibuk kayak bapak, jawab Kang Basir langsung pergi lagi. Kang, paling nanti sore antar aku ke ujung kampung ya. Pengen kasih kabar sama ibu dan bapak. Siapa tahu udah sampai ke rumah Kak Yuni. Dan semalam belum dapat kabar aku Kang, ucapku. Siap, jam 5 ya. Akang pulang dulu nanti kesini lagi. Sesudah jemput bapak ke desa, jawab Kang Basir. Dari setiap lamunan yang awalnya aku ingin sekali serius memikirkan nasib rumah dan usaha bapak, tapi lagi-lagi, setiap kejadian aneh yang mengikuti aku sampai rumah Pak Ageng tidak bisa dengan mudah aku singkirkan dalam kepalaku. Bahkan nama Nita dan nenek itu yang paling pertama selalu aku pikirkan. Untuk sekedar bertanya tentang apa yang aku lihat saja, membuatku merasakan kebingungan sendiri. Apalagi, semua orang di sini baru aku kenal, walaupun sudah mengetahui namanya sejak lama, termasuk Kang Panjul, kecuali Ibu Yani dan Pak Ageng. Aku sudah beberapa kali bertemu di rumah kota yang sekarang dalam proses penyitaan. Jadi ngerasa sulit sendiri. Padahal masalah rumah dan usaha bapak saja harus aku pikirkan. Kenapa lagi dengan hal-hal begini? Harusnya bisa aku bersikap bodoh amat dengan hal tidak penting, ucapku sangat kesal, sambil berdiri dan berjalan menuju kamar untuk membawa laptop. Setelah pertanyaanku barusan soal Ismi istrinya Banu kepada Mak Ela ternyata berdampak cukup aneh. Mak Ela sampai menundukkan kepalanya
ketika berpapasan denganku saat berjalan ke kamar. Begitu juga ketika aku kembali ke teras, membuatku semakin merasakan bahwa kedatanganku ke rumah ini ada yang salah. Ini anaknya Pak Akbar ya? Lama tidak ketemu bibi, sudah besar sekali, ucap seseorang perempuan mengagetkan aku. Bu Yani, ucapku sambil berdiri dan mencium punggung tangannya. Baru saja istrinya sudah mengandung loh. Kamu kapan Arya menikah? Makanya jangan ngurusin kerja terus, ucap Bu Yani, istrinya Pak Ageng. Sudah duduk di depanku lengkap dengan pakaian rapihnya dan jilbab yang dikenakannya. Kerja gimana Bu? Kesini juga disuruh ibu dan bapak menumpang hidup. Taulah, ibu juga pasti sudah dengar dari bapak soal kebangkrutan usahanya di kota. Kenapa Kang Banu harus keluar kampung Bu? Jawabku sambil menutup laptop. Anggap saja kesini liburan Arya, sambil belajar berkebun. Nanti sama Kang Panjul tuh seru. Malah mikirin itu. Itu Banu pulang karena mertuanya pengen lahiran di sana saja. Biasalah, rebutan begitu, ucap Bu Yani dengan sangat tenang. Walaupun jawabannya sama dengan Pak Ageng, perihal Kang Banu dan Ismi, istrinya itu. Bu Yani terlihat sangat bahagia ketika bertemu denganku. Apalagi semalam tidak langsung menyambut kedatanganku ke rumahnya. Memang Bu Yani satu-satunya yang dekat dengan ibuku. Apalagi kata ibuku, dulu sebelum mengandung kakakku dan keluar dari rumah ini, Bu Yani orang yang paling dekat karena sama posisinya sebagai menantu dari kakek dan nenek. Bapak sudah cerita soal kecemasannya. Biasalah, nama seorang kepala desa di kampung seperti apa Arya? Mungkin kamu tidak akan paham juga. Semalam bukannya ngobrol sama kamu sampai tengah malam ya? Tanya Bu Yani. Kebetulan Maela sedang mengantarkan minum untuk Bu Yani, sehingga mendengar jelas ucapan Bu Yani. Maksudnya Bu? Tanyaku kebingungan. Semalam ibu lihat jam waktu udah dini hari itu, baru dengar pintu tertutup. Pikir ibu itu Arya ngobrol sama bapak sampai larut malam, jawab Bu Yani sambil meminum air yang diberikan oleh Maela. Itu saya Bu yang menutup pintu. Kayaknya Basir sama bapak lupa, sahut Maela tiba-tiba. Aku langsung kaget dengan ucapan Maela. Apalagi aku melihatnya bapak dan nenek itu yang semalam di ruangan tengah rumah. Bahkan Pak Ageng ke kamar Maela setelah menutup pintu terlebih dahulu. Namun aku memilih hanya tersenyum saja, karena tidak tahu juga tujuan bapak apa malam itu. Oh pantesan, ibu berarti yang salah dengar Mak, jawab Bu Yani. Walaupun aku melihat dari wajah Bu Yani seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan Maela. Bapak sudah bicara soal menyuruh menjaga nama baiknya di sini Bu. Bapak Arya juga di rumah sudah bilang bahwa Arya jangan banyak tinggal di kampung ini. Walaupun jujur Arya tidak paham dengan hal itu. Maaf kalau Arya salah bicara Bu, ucapku tiba-tiba setelah Maela kembali berjalan ke dapur. Ibu langsung terlihat kaget dengan ucapanku. Tatapannya melihat ke arah mataku. Sudahlah. Semua kecemasan orang tua sama halnya, dan itu wajar. Yuk siap-siap makan siang. Bapak paling pulang sore. Basir juga bilang nanti sore mau antar kamu ke belakang kampung, jawab Bu Yani dengan perlahan, walaupun sama sekali tidak menjawab semua yang aku ucapkan barusan. Setelah Bu Yani masuk ke dalam rumah, membuat aku langsung menyalahkan pikiranku sendiri akan kecemasan pada semua hal aneh yang sudah menghampiriku sampai saat ini. Ya, sudah buang jauh-jauh pikiran aneh. Benar, harusnya aku datang ke sini, bisa punya suasana baru. Siapa tahu juga dapat jalan keluar untuk masalah keluarga aku sendiri, ucapku dalam hati. Arya, ayo makan dulu, ucap Bu Yani yang sudah duduk di meja makan. Aku baru menyadari ternyata Bu Yani tidak terlalu dekat dengan Maela. Malah selama makan satu meja, tidak ada obrolan sehingga membuat suasana di meja makan hening. Kadang yang terdengar hanya suara sendok bergesekan dengan piring saja. Ibu masih banyak kerjaan Arya?
Tunggu saja nanti sore ke belakang kampung. Bilang saja kalau mau menghubungi orang tua kamu setiap jam 5 sore. Di belakang kampung bisa sampai maghrib. Biasanya seperti itu. Atau kalau kamu mau berkirim surat, titipkan sama ibu. Nanti suruh orang balai desa kirim ke kota sekalian, ucap Bu Yani sambil berdiri. Bahkan air minumnya sampai dibawa di dalam kamar. Maela bahkan tidak pernah berbicara lagi denganku akibat pertanyaan aku pagi itu soal Kang Banu. Aku tidak membalas ucapan Bu Yani, hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi saran dari Bu Yani ada benarnya juga. Ingat sama tujuan kamu saja di sana, ucapku dalam hati. Teringat ucapan Gama, karena semua orang di rumah ini tidak ada yang bisa aku ajak bicara untuk membicarakan rasa penasaranku. Memang benar, aku harus melupakan semua kejadian itu, ucapku dalam hati lagi. Arya, ayo, ucap Kang Basir, kini sudah berdiri di depan kamar. Siap Kang, tunggu sebentar, jawabku, dengan cepat menutup kedua jendela kamar. Apalagi sinar dari awan yang berwarna kuning keemasan tidak akan lama lagi tiba. Handphone sudah aku masukkan ke dalam celana panjang yang aku gunakan sekarang. Berbarengan dengan rokok, juga korek apinya. Pak, pamit dulu, ngantar Arya ke belakang, ucap Kang Basir. Iya Sir, jangan terlalu malam pulangnya, jawab Pak Ageng yang sedang duduk di meja ruangan tengah, tidak melihat ke arahku fokus pada catatan buku-buku yang menumpuk di atas meja. Aku dan Kang Basir sudah di halaman depan, segera menaiki motor yang sama ketika kemarin menjemput aku. Arya, Bapak itu biasa begitu kalau lagi kerja, kadang cuma jawab-jawab aja, ucap Kang Basir tiba-tiba setelah menyalakan mesin motor. Iya tidak apa-apa Kang, namanya juga kerja. Aku tidak terlalu aneh, Bapak juga di rumah suka begitu kok, jawabku. Turunan kakek kali ya, ucap Kang Basir sambil tertawa. Sementara itu Kang Basir tidak henti-hentinya bercerita soal kampung ini dan kenapa jarak antara rumah tidak berdekatan. Karena memang hasil dari kebun atau sawah yang menjadi mata pencaharian di kampung ini. Apalagi aku tidak jarang berpapasan dengan warga yang beberapa kali menyapa Kang Basir. Aku hanya membalasnya dengan tersenyum saja. Apalagi aku yakin warga di sini baru melihat aku sebagai tamu di kampung ini. Padahal secara garis keturunan bapak berasal dari kampung ini juga. Beberapa kali melewati jalanan yang hanya bisa dilalui oleh motor saja. Aku tidak pernah melihat anak kecil satupun. Hanya yang berusia 20 tahunan saja di dalam kampung ini. Tepatnya dari bagian desa Rangkaspuna. Kang, kok nggak ngelihat anak kecil ya di kampung ini? Tanyaku. Ya beginilah area kampung ini. Sekolah dasar saja adanya di perbatasan desa sebelum hutan kemarin malam. Sisanya banyak yang hidup di perbatasan. Lahan-lahan hutan mending dipakai buat kebun karet dan yang lainnya. Di kampung ini kebanyakan nyari yang bisa dijual saja. Makanya jarang kan ada rumah-rumah juga, ucap Kang Basir menjelaskan. Oh, pantas saja Kang, jawabku. Karena memang kemarin malam ketika berada di perbatasan desa, sudah gelap sekali. Penerangannya hanya sedikit. Nah, ini satu-satunya jalan menuju ujung kampung sisanya. Sisanya hutan, bukit, terus gunung, jawab Kang Basir. Dari kejauhan sebelum berbelok, terlihat seorang seumuran dengan Pak Ageng sedang berjalan kaki, yang nantinya akan berpapasan dengan aku dan Kang Basir. Tidak lama lelaki itu melambaikan tangannya. Sir, Kang Panjul, tumben, ngapain? Ucap Kang Basir, heran. Namun aku mendengarnya sangat jelas. Kang, ucap Kang Basir sambil memperhatikan laju motor. Semakin dekat, aku melihat perawakan Kang Panjul. Bahkan wajahnya hampir mirip dengan Kang Basir. Bapak ada di rumah. Mau bilang besok Akang sudah kerja lagi, ucap Kang Panjul. Kang, ucapku sambil tersenyum, menyapa. Aduh, ini anaknya Pak Akbar. Sudah besar sekali. Bahkan sama Teh Yuni saja Kang taunya pas di dalam kandungan ibumu. Berarti ini Arya, jawab Kang Panjul. Terlihat sangat senang sekali bertemu denganku sore ini. Iya Kang, bener, jawabku. Iya sih, resiko juga kalau tidak, ucap Kang Panjul. Apa sih Kang ini? Malang lantur ah. Kasihan ini Arya mau nyari sinyal ke sana.
saut Kang Basir tiba-tiba memotong ucapan Kang Panjul sambil menepuk pundaknya. Maaf Sir, silakan dilanjut, jawab Kang Panjul dengan sangat kaget. Seharusnya dilanjutkan ucapan Kang Panjul tadi, ucapku dalam hati, padahal tahu akan bilang keluar kampung dan desa ini karena mengandung Kak Yuni. Segera aku melanjutkan berjalan. Sudah terlihat ujung kampung. Karena sudah ditunjuk oleh Kang Basir, aku melihat Kang Panjul di tangan kanannya sebelum aku berangkat kembali, memasukkan handphonenya ke dalam saku celana. Apalagi, aku yakin tujuannya sama denganku sore ini, mencari sinyal. Jangan didengar ucapan Kang Panjul, kadang biasanya begitu. Lagian ngapain kesini juga orang Kang Panjul ndak pegang handphone kok, ucap Kang Basir. Aneh, ucapku dalam hati. Padahal jelas aku melihat handphone Kang Panjul. Nah, di sini Arya, biasanya sinyal bagus, ucap Kang Basir, tiba-tiba memberhentikan motornya di ujung jalanan yang biasa diinjak oleh motor tanahnya. Benar saja, handphone yang berada di dalam saku celanaku langsung mengeluarkan bunyi pemberitahuan bahwa beberapa pesan sudah masuk, dibarengi getar yang aku rasakan. Santai saja, Akang juga sudah tidak lama kesini, ucap Kang Basir. Aku berharap ada pesan dari Gama yang masuk, malah pesan dari ibu dan bapak yang memberitahu sedang dalam perjalanan menuju rumah Kak Yuni di luar pulau. Semua isi pesannya hanya kecemasan saja, apalagi bapak yang semakin aneh pesannya. Nurut ya sama Kang Ageng, jangan bikin malu atau banyak tingkah. Salah satu pesan bapak membuatku tidak memahami isi pesan itu. Apalagi selama ini di kota aku termasuk orang yang tidak banyak tingkah. Hanya pesan dari ibu saja yang aku balas, sambil melihat pemandangan ke arah sawah-sawah dan hutan. Apalagi sinar kuning keemasan perlahan turun, pertanda hari akan segera berganti. Tahu tidak ada pesan dari Gama, tidak akan aku kesini, ucapku yang sudah duduk di atas rumput-rumput. Sayangnya sinyal yang aku dapatkan hanya 1, kadangkala naik menjadi 2 atau 3. Namun ketika aku arahkan handphone ke sebelah kiri di mana aku sedang duduk, sinyal bertahan di 3 baris. Masih susah ya Arya sinyalnya, ucap Kang Basir tiba-tiba duduk di atas motornya. Enggak Kang, aman, jawabku. Beberapa kali aku berada di kontak handphone bernama Gama, namun sama sekali tidak dapat menyambung untuk menelpon nomor Gama. Membuatku sangat kesal sekali. Masih ada rumah di sana, ucapku dalam hati melihat 1 titik lampu saja yang baru menyala berwarna kuning. Apalagi tidak terasa perlahan cahaya kuning dari awan semakin turun, membuat cahaya kuning itu semakin jelas ke arah sebelah kiri di mana aku sedang duduk. Bukannya aku mencoba untuk menghubungi Gama lagi, aku malah melihat ke arah cahaya dari lampu itu. Kenapa ada rumah di sana? Ucapku sambil terus berpikir dan mengingat perjalanan malam melewati hutan bersama Kang Basir. Harusnya jalan semalam yang ada pohon satu-satunya jalan menuju rumah itu. Ya benar, juga sosok kaki besar penuh bulu itu, ucapku pelan. Terus memastikan sebuah arah jalan dari tempat aku duduk dan lokasi rumah Pak Ageng yang menjadi patokanku. Tiba-tiba bunyi telepon masuk dari handphoneku. Aku menyangka panggilan masuk dari Gama, malah nama Kang Banu yang terlihat muncul. Dengan cepat segera aku angkat. Majuan saja Arya, biar sinyalnya dapat, ucap Kang Basir. Baik Kang, jawabku, sambil berdiri lalu berjalan beberapa langkah di atas rumput-rumput yang ujungnya terdapat sawah. Kang, ucapku. Assalamualaikum Arya, jawab Kang Banu. Bahkan sudah lama sekali tidak mendengar suara ini. Setelah beberapa tahun kebelakang sebelum nikah, Kang Banu pernah berkunjung ke rumahku. Ini pasti lagi di ujung kampung kan? Dibawa oleh Kang Basir ya buat dapat sinyal. Makanya Kang telepon Arya, jawab Kang Banu. Sementara aku masih menatap jelas ke arah rumah satu-satunya itu, yang jauh sekali aku melihatnya, dengan suara Kang Banu yang kurang terdengar jelas. Iya Kang, pasti Akang juga kalau mau telepon di sini ya, jawabku. Harusnya bukan Arya, banyak kok selain tempat itu. Lihat saja ke sebelah kiri kamu duduk, harusnya ke arah itu. Jalannya sedikit menanjak, ucap Kang Banu. Sangat hafal dengan posisiku, bahkan tepat sekali aku berdiri memang pohon-pohon ke arah kiri lebih tinggi, membenarkan ucapan Kang Banu. Tapi Arya dibawanya ke sini Kang.
Aku ke kampung sini, malah keburu pergi akangnya, jawabku. Aku berusaha diam tidak bergerak, karena sinyal mulai stabil dan suara Kang Banu semakin jelas aku dengar. Semua orang tua sama Arya, sama seperti ibu kamu, pengen keluarganya tidak bersangkutan apapun, kemudian hidup tenang. Ya, ini pilihan ya. Bukankah pilihan dalam hidup itu selalu ada? Sama pilihan Arya datang ke tempat kakek dan nenek yang sudah meninggalkan semua ini pada keluarga besar kita, ucap Kang Banu. Kang, Arya hanya menumpang hidup di kampung ini kok. Karena usaha bapak di kota bangkrut, rumah mau disita. Arya tidak mengerti dengan semua ini. Kenapa sih Akang bicara seperti itu? Arya semakin kebingungan, jawabku sambil menjepit handphone di pipi dan di bagian bahu kanan, sambil mencari korek api di sakuk celana, karena rokok sudah aku pegang di tangan kiri. Saking tegangnya ucapan Kang Banu, korek api di dalam celana sulit sekali aku raba. Padahal aku ingat memasukkannya ke dalam celana. Arya, sebelum semakin lama, mendingan kamu juga keluar dari desa Rangkaspuna sebelum... Ucap Kang Banu terputus. Ini koreknya. Suara yang cukup berat aku dengar dari belakangku, namun bukan suara Kang Basir. Astagfirullah, ucapku sangat kaget. Bahkan handphone yang terjepit di bagian pipiku terjatuh begitu saja. Lelaki yang pernah aku lihat 2 kali di terminal dan di depan rumah Pak Ageng mengintip, kini sudah berdiri di belakangku, menyodorkan sebuah korek api. Melihat ke arah handphone yang terjatuh, masih terhubung dengan panggilan nama Kang Banu. Beruntungnya, tidak lama panggilan itu selesai begitu saja. Harusnya Kang Banu juga mendengar barusan, ucapku dalam hati. Pakai saja koreknya, ucap lelaki berambut gondrong. Bahkan ketika berdekatan tanpa jarak, badan lelaki ini jauh lebih besar. Sementara Kang Basir melihat ke arahku sangat cemas. Aku ambil korek api yang diberikan oleh lelaki yang belum aku ketahui namanya ini, sambil mengambil handphone terlebih dahulu di atas rumput. Mata lelaki itu memperhatikan aku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terima kasih, ucapku perlahan. Arya Pradipta, anak laki-laki satu-satunya Akbar Dwi Pradipta. Baik-baik ya kamu di sini, ucap lelaki berambut gondrong sambil menepuk pundakku berkali-kali cukup keras. Aku masih terdiam kaget. Padahal baru siang tadi ingin melupakan semua ini, malah dipertemukan tiba-tiba dengan lelaki yang aku curigai. Kedatangannya pun di belakang aku barusan tidak aku ketahui, dan ucapannya barusan tidak aku pahami. Walaupun anehnya bisa langsung mengetahui nama lengkapku dan nama lengkap bapak. Basir, ucap lelaki berambut gondrong sambil berjalan ke arah perkampungan. Iya Kang, jawab Kang Basir. Sekarang terlihat olehku sangat ketakutan. Siapa lelaki itu sebenarnya? Ucapku dalam hati sambil terus melihat ke arah lelaki itu berjalan. Aku masih terdiam sambil menghisap rokok, berusaha lebih tenang sambil memikirkan semua perkataan Kang Banu. Kakek dan nenek yang meninggalkan semua ini pada keluarga besar kita. Apa maksud Kang Banu? Arya, ayo, sebentar lagi maghrib, kita harus pulang, ucap Kang Basir sambil menyalakan mesin motornya. Baik Kang, jawabku, kembali melihat handphone. Tidak ada lagi panggilan juga pesan masuk. Ketika aku masukkan ke dalam celana, barulah korek api aku temukan. Berarti barusan aku benar-benar panik dengan ucapan Kang Banu. Aku masih saja melihat ke sebelah kiri, di mana cahaya kuning yang aku yakini adalah pencahayaan lampu di salah satu rumah di sana semakin terlihat jelas, membuatku semakin penasaran dan yakin jalan satu-satunya menuju rumah itu. Patokannya adalah pohon besar di hutan. Dalam perjalanan pulang kembali ke rumah, di bawah cahaya kuning yang akan berganti dengan pekatnya gelap malam, tidak ada lagi ucapan yang keluar dari mulut Kang Basir. Sementara segala pertanyaan yang membuat aku penasaran semakin bertambah. Dari mulai Kang Panjul yang menyembunyikan handphone, informasi dari Kang Banu, dan lelaki yang aku yakini bukan tanpa tujuan menyapaku dengan cara seperti itu. Siapa Kang laki-laki barusan? Tanyaku tiba-tiba ketika motor baru saja berhenti di depan halaman rumah. Sudahlah, tidak penting Arya, jawab Kang Basir. Bukan masalah penting dan tidaknya Kang, aku hanya ingin tahu saja Kang, memangnya salah, jawabku, karena merasa kesal dari kemarin Kang Basir terus-menerus bersikap seperti ini. Ya untuk apa?
bentak Kang Basir tiba-tiba. Bahkan aku cukup kaget dengan suara bentakan Kang Basir yang sangat kencang, membuat Pak Ageng terlihat keluar dari dalam rumah dan sudah berdiri di depan pintu. Awalnya ingin aku membalas bentakan Kang Basir, namun aku masih bisa mengendalikan emosiku, apalagi tidak ingin membuat keributan di rumah Pak Ageng. Aku langsung berjalan meninggalkan Kang Basir, berjalan ke arah depan rumah, karena aku yakin ada yang disembunyikan dariku. "Kenapa Arya sampai Basir membentak kamu seperti itu?" ucap Pak Ageng sambil duduk di teras rumah. "Arya ketemu dengan orang yang tidak sopan saja. Segala bilang Arya baik-baik di sini. Tahu juga nama lengkap Arya dan Bapak. Arya kan tanya pada Kang Basir, karena orang itu menyebut nama Kang Basir juga. Malah seperti tadi jawabannya, Pak," ucapku menjelaskan. Kang Basir berjalan ke arahku dan Pak Ageng yang sedang duduk. "Maaf Arya, soal barusan," sahut Kang Basir tiba-tiba. "Siapa emang Sir yang bilang gitu sama Arya?" tanya Pak Ageng. "Barja Pak," ucap Kang Basir perlahan, seperti sangat berat mengucapkan nama itu. Pak Ageng langsung terlihat kaget ketika Kang Basir menyebutkan nama itu. Langsung mengeluarkan rokok di saku bajunya sambil terlihat sedang memikirkan sesuatu. Aku perhatikan baik-baik semua gerak badan Pak Ageng. "Barja Kusuma itu Arya, seumuran dengan bapak dan bapak kamu. Paling beda 2 tahunan lah usianya. Wajar menyapa kamu seperti itu. Dan memang sudah lama tidak ketemu Akbar juga. Kenapa kamu tidak bilang saja Sir, sampai bentak Arya seperti barusan?" jawab Pak Ageng sambil tersenyum. "Tetapi Pak," ucap Kang Basir, "ayo masuk ke dalam, udah maghrib ini. Sama Arya makan dulu, Bapak sudah barusan," ucap Pak Ageng. Aku langsung berdiri mengikuti langkah Pak Ageng, sementara Kang Basir masih terdiam dengan wajah cemasnya, seperti kejadian barusan di ujung kampung. Makan malam pertama di meja makan ternyata tidak jauh berbeda ketika siang hari. Kang Basir, Mak Ela, Bu Yani dan Pak Ageng sama sekali tidak berbicara satu sama lain, membuat aku merasa heran dan merasa bersalah. Apa memang sudah seperti ini? Atau memang semenjak kedatanganku? Sekarang aku paham, ucapku dalam hati sambil menarik sebuah kesimpulan. Kalau Barja pasti mengetahui kemana membawa Nita. Bisa jadi itu adalah saudaranya. Ketakutan Kang Basir di belakang kampung dan wajah kaget Pak Ageng ketika mengetahui aku berjumpa dengan Barja membuat aku semakin penasaran dan ingin mengetahuinya. Apa masih ada hubungannya dengan Nita juga nenek yang malam kemarin berbicara dengan Pak Ageng, sampai memberikan sebuah pertanda menyeramkan kepadaku melalui sebuah mimpi, karena sangat mirip sekali suaranya itu. "Basir, besok bawa ke bengkel di kota, motor yang satunya lagi tuh. Ibu nanti diantar saja sama Arya untuk urusan ke balai. Kasihan, biar ada aktivitas di kampung ini. Selain nanti bantu Kang Banjul juga," ucap Bu Yani tiba-tiba. "Bu, kan masih ada Basir," sahut Pak Ageng. "Biar nggak saling menunggu. Lagian, motor bagus itu sayang juga di dalam gudang terus, Pak." "Sudah tidak apa-apa," jawab Bu Yani. "Ya tanya dulu Arya mau apa tidak," jawab Pak Ageng. Aku hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi Bu Yani bicara tiba-tiba. "Nanti ibu yang kasih tahu jalannya ya. Nggak susah juga. Kasihan juga masuk setiap hari harus ke belakang kampung. Di desa bisa banyak sinyal ke arah depannya lagi kan. Takutnya ada kerjaan juga ngurusin masalahnya. Mulai besok saja ya," jawab Bu Yani. "Tidak apa-apa kamu Arya?" tanya Pak Ageng. "Baik Pak, tidak apa-apa. Sekalian tahu juga desa dan kampung ini," ucapku tiba-tiba. Kang Basir dan Mak Ela yang mendengar ucapanku langsung melihat ke arah Pak Ageng. "Ya sudah, urus besok Sir motornya. Kalau capek ndak apa-apa ke kebun saja, atau urus bunga-bunga di halaman belakang ya," ucap Pak Ageng tiba-tiba. Walaupun aku paham semua ucapan Pak Ageng, seolah memberikan aku pilihan, tapi tidak ingin aku keluar dari rumah ini. Aku merasakan hal itu karena sikap dari semua orang yang berada di dalam rumah ini sendiri yang membuatku semakin penasaran apa penyebabnya. Sementara itu, jendela kamar malam ini baru saja aku tutup
setelah memastikan asap rokok sudah keluar semuanya dari kamar. Apalagi melihat laptop dengan segala isinya tentang material kayu, lagi-lagi tidak mendapatkan solusi. Aku berusaha tenang, merangkai semua keanehan dalam pikiranku agar menjadi satu benang merah. Namun sampai malam kedua di kampung ini, masih banyak jawaban yang aku butuhkan agar menuntaskan rasa penasaranku. Baiklah, kunci dulu pintu. Saya sama Basir mau keluar dulu. Suara Pak Ageng terdengar jelas olehku. Terdengar suara pintu kamar Maela terbuka. Tumben Pak, jawab Maela. Sudah, ibu laki yang sudah tidur. Ada urusan penting, jawab Pak Ageng. Oh ya Mak, Arya sudah tidur Mak, sahut Kang Basir. Barusan Mak dengar jendelanya sudah ditutup. Pasti sudah tidur, jawab Maela. Segera aku dengan perlahan terbaring di atas kasur. Takutnya kejadian malam kemarin terulang. Aku berusaha fokus mendengarkan percakapan Pak Ageng, Kang Basir, dan Maela. Sudah, tidak perlu dicek lagi. Ayo Sir, takutnya kemalaman. Jalan kaki saja, ucap Pak Ageng terdengar buru-buru sekali. Setelah suara pintu kamar Maela tertutup, barulah aku merasa tenang. Melihat jam, sudah pukul 10 malam. Ada urusan apa? Kenapa harus memastikan aku tidur atau belum? Semakin aneh mereka, ucapku sambil mengingat percakapan Pak Ageng. Tumben, yang dikatakan Maela berarti memang selama ini Pak Ageng jarang keluar rumah malam-malam. Apalagi dengan berjalan kaki, berarti tujuan tidak terlalu jauh, tidak keluar dari kampung ini. Jangan sampai apa yang dikatakan Gama benar adanya, berkaitan dengan Pak Ageng, ucapku kembali berpikiran tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, pagi ini aku terbangun tidak seperti pagi sebelumnya. Jendela kamar sama sekali belum terbuka, bahkan pintu kamar masih tertutup rapat. Beberapa kali menggeliat di atas kasur, baru aku sadar terbangun cukup pagi. Sudah terdengar di dapur suara Bu Yani yang berbicara dengan Maela, juga Kang Panjul. Baru jam 7, pantesan Bu Yani belum pergi, ucapku sambil membawa handuk dan keluar kamar. Masa Mak tidak tahu? Terus malam siapa yang keluar rumah atau mengunci pintu? Kok tiba-tiba baju Bapak kotor begini? Pasti keluar rumah Bapak, ucap Bu Yani. Di tangannya memegang kaos putih punya Pak Ageng. Sementara Kang Panjul di tangannya sudah memegang sepatu bot. Padahal Kang Panjul sudah memakainya. Beneran Bu, Mak tidak tahu apa-apa. Semalam tidur, tidak tahu Bapak kemana, ucap Maela. Bu Yani langsung menyimpan baju yang dipegangnya ke kamar mandi. Apalagi setelah mengetahui keberadaan aku. Ya sudah, nanti saya tanya langsung ke Bapak, ucap Bu Yani. Aku hanya terdiam dengan rokok dan korek api yang aku pegang. Bahkan ini rokok terakhir yang aku punya. Arya, besok saja mulai antar ibu ya. Sekarang tidak apa-apa, ikut saja ke kebun singkong bareng Kang Panjul. Lagi panen juga, temenin Kang Panjul ya, ucap Bu Yani yang sudah berpakaian rapi. Baik Bu, jawabku. Padahal aku jelas mendengar semalam Pak Ageng keluar rumah dengan Kang Basir. Langsung direspon dengan tatapan mata Maela ke arahku. Yang aku yakini, ketakutan semalam aku mendengar percakapannya dengan Kang Basir dan Pak Ageng. Memang benar tidak mungkin mengharapkan cerita atau jawaban dari Maela. Sama ibu saja tidak jujur kok, ucapku dalam hati. Sambil berjalan ke kamar mandi, sementara Kang Panjul terlihat sudah duduk di teras belakang. Tanah merah hanya di depan baju saja, ucapku sambil melihat bagian kotor di baju Pak Ageng yang sudah ada di wadah cucian. Dengan kotor bekas tanah seperti di baju Pak Ageng, aku yakin bukan bekas terjatuh, melainkan menunduk di bawah. Segera aku membongkar di wadah cucian. Tidak lama melihat satu celana hitam di bagian kedua lutut ke bawah saja yang kotor. Benar, ini seperti bekas bersujud di tanah. Kemana semalam Pak Ageng pergi sama Kang Basir? Ucapku merapikan kembali cucian dan segera mandi dengan cepat. Sementara itu, Arya, pakai saja ini sepatu boot bekas Kang Banu. Kita ke kebun singkong dulu yuk, ucap Kang Panjul. Di mana kebun singkongnya Kang? Jauh ya? Tanyaku. Ke sana.
Bawa saja handphone, siapa tahu di kebun singkong ada sinyal, jawab Kang Panjul. Segera aku berjalan kembali ke kamar untuk membawa handphone atas saran dari Kang Panjul. Bahkan aku berpapasan dengan Mak Ela yang baru keluar dari kamar mandi. Namun setelah kejadian kemarin pagi, Mak Ela tidak pernah bicara lagi denganku. "Mak, sudah siap makanannya. Mau berangkat ini, mumpung masih pagi," ucap Kang Panjul. "Sebentar, ini lagi dimasukin makanannya ke dalam rantang," jawab Mak Ela. Anehnya, wajah Mak Ela cukup tegang, tidak seperti biasanya. Namun kembali aku abaikan. Walaupun ada sedikit rasa curiga, langsung memakai sepatu boot milik Kang Banu. Walaupun sedikit longgar, tapi setelah beberapa kali aku melangkah, cukup nyaman sekali. "Yuk Arya, biar Akang saja yang bawa garpunya, berat. Di sana juga bakalan sudah banyak warga yang ikut panen," ucap Kang Panjul. Karena melihat Mak Ela berjalan keluar membawa rantang. "Cukup ini, sampai siang makannya," ucap Mak Ela dengan tatapan tajamnya ke arahku. "Sampai segitunya," ucapku dalam hati. Setelah Kang Panjul menerima rantang, langsung pamit ke Mak Ela. Bahkan aku sudah melangkah mengikuti Kang Panjul dengan menyimpan garpu besi di pundaknya. "Ada masalah apa Arya sama Mak Ela sampai begitu sekali?" ucap Kang Panjul yang ternyata memperhatikan tingkah aku dan Mak Ela. "Arya, kesini dulu!" teriak Mak Ela sangat kencang. Padahal aku baru saja akan menjawab pertanyaan Kang Panjul. "Sudah sana, siapa tahu ada yang lupa," ucap Kang Panjul sambil mendorong badanku. Dengan cepat aku berjalan ke arah Mak Ela yang masih berdiri di tempat barusan. Tatapan matanya ke arahku sama sekali tidak berubah. "Kenapa, Mak?" ucapku sambil mengingat aku tidak lagi melakukan kesalahan lagi pada Mak Ela. "Lain kali, kalau acak-acak cucian di kamar mandi, beresin lagi. Celana bapak yang sudah tertumpuk bisa jadi di atas," ucap Mak Ela. Aku sangat kaget dengan ucapan Mak Ela. Bahkan aku langsung berpikir Mak Ela mengetahui apa yang aku lihat, dan bisa jadi juga Mak Ela tahu malam itu aku belum tidur. Iya Mak, maaf, jawabku. Ayo, takut telat Arya, teriak Kang Panjul sangat kencang. "Sudah sana," ucap Mak Ela. "Apa akan jadi masalah lain ini?" ucapku dalam hati. Aku berprasangka Mak Ela akan bercerita kepada Pak Ageng. Namun aku cukup tenang karena tidak mencampuri urusan mereka, sehingga bisa aku abaikan begitu saja. Walaupun aku sudah mempunyai kesimpulan sendiri akan baju kotor Pak Ageng ketika malam itu keluar rumah. Sementara itu, sepanjang perjalanan menuju kebun singkong milik Pak Arya, tidak henti-hentinya Kang Panjul menjelaskan tentang kampung, sama halnya kemarin sore seperti Kang Basir. Hanya berbeda sekarang berjalan kaki di atas tanah merah, lengkap dengan pakaian berkebun. Bahkan ini pertama kalinya untuk aku mengawali pagi berjalan menuju kebun. "Emang Arya nggak bisa bawa motor ya?" tanya Kang Panjul tiba-tiba. Sementara jalanan menuju kebun singkong hampir sama dengan jalan hutan. Bahkan dari kejauhan jalanan yang pernah aku lalui malam itu ketika masuk ke kampung masih terlihat jelas. "Bisa dong Kang, masa nggak bisa?" jawabku sambil tersenyum. Bedanya Kang Panjul terlihat sangat berjiwa kebapaan dari cara bercerita dan berbicaranya. Aneh saja ke belakang kampung juga kemarin harus diantar Basir, padahal kan tinggal ngikutin jalan saja ya, ucap Kang Panjul. Bapak yang menyuruh Kang, mungkin biar nggak kesasar saja, jawabku. Kesasar di kampung dengan membawa motor nggak mungkin terjadi Arya, ucap Kang Panjul sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya berkali-kali. Aku membenarkan ucapan Kang Panjul, menambah rasa curiga pada sesuatu yang disembunyikan terhadapku semakin bertambah. Tuh, di sana Arya, kebun singkongnya, ucap Kang Panjul tiba-tiba. Dari kejauhan sudah terlihat hamparan kebun singkong yang ternyata sangat luas sekali. Bahkan aku baru melihat kebun singkong seluas ini. Beberapa warga yang aku lihat dari kejauhan satu persatu sudah menggali pohon singkong. Warga lainnya langsung merapikan hasil panen pagi ini. Walaupun aku tidak menyangka kebun milik Pak Ageng bisa seluas ini. Kang, sebentar. Itu di sana jalan kemana ya? Kalau sadar kemarin malam ketika dijemput sama Basir, di hutan ada pohon paling besar sebelum masuk dan banyak rumah warga. Nah,
Jalan masuknya dari situ, Arya. Ke ujung kampung juga sama. Sebenarnya bisa jalan kaki dari tempat kemarin sore Arya diam sama Kang Basir. Jawab Kang Panjul menjelaskan. Pantes bisa terlihat jelas di sini, jawabku, mencoba mengingat keberadaan cahaya lampu kemarin sore yang aku lihat dari ujung kampung. Dan aku yakin melalui jalan itulah satu-satunya untuk menuju rumah itu. Apa mungkin kemarin Barja dari rumah sana? Ucapku dalam hati. Lihat saja ya, jangan ikut memanen. Akang juga hanya memandori di sini. Santai saja, di bawah pohon sana, ucap Kang Panjul sambil memberikan rantang berisi makanan kepadaku yang sudah diberikan Maela sebelumnya. Aku hanya menghabiskan berbatang-batang rokok, ditemani satu buah kelapa yang sebelumnya sengaja Kang Panjul menyuruh seorang lelaki untuk memanjat salah satu pohon kelapa. Walaupun aku tidak tahu letak pohonnya, karena lelaki itu berjalan ke jalan yang sebelumnya aku lalui. Aku terus saja memperhatikan semua orang yang memanen singkong. Bahkan ini kali pertama aku melihat orang-orang bekerja dengan sangat cepat. Walaupun setelah mendengar upah yang diberikan Pak Ageng sangatlah kecil, tidak sebanding dengan pekerjaannya. Arya, buka saja rantangnya, ucap Kang Panjul setelah beberapa kali bolak-balik ke arahku dan ke arah orang-orang yang bekerja. Tidak Kang, makasih. Aku tidak biasa makan pagi. Akang saja yang makan, silahkan, jawabku. Karena satu buah kelapa hijau, air dan dagingnya di dalam perutku sudah membuat aku sendawa beberapa kali. Dari matahari mulai meninggi sampai benar-benar berada tepat di atas kepala para pekerja. Setiap wadah yang sudah terisi penuh oleh singkong masing-masing membawanya ke rumah Pak Ageng, yang nantinya sore hari akan langsung dibayar upahnya oleh Pak Ageng. Aku mengetahuinya dari cerita Kang Panjul. Bahkan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Beberapa pekerja sudah tidak kembali lagi ke kebun, karena untuk memanen kebun seluas ini perlu waktu beberapa hari. Tidak jarang orang-orang melihat ke arahku dengan tatapan aneh, dan ada juga yang bertanya kepada Kang Panjul. Setelah dijawab, aku anak akbar, adiknya kepala desa yaitu Pak Ageng, barulah mereka terlihat biasa saja. Akang kira kamu orangnya bosenan di kebun begini seharian dan tidak akan tahan. Tapi sampai sore begini malah kelihatan memperhatikan serius. Mirip akbar bapak kamu memang, jawab Kang Panjul sambil menyender di pohon yang seharian aku gunakan untuk berteduh dari panasnya cuaca hari ini. Otak bisnis Kang, melihat peluang begini jadi pengen tahu larinya kemana sumber utama singkong ini, jawabku sambil tersenyum. Ini rokok bakar saja, nanti malam nitip sama Kang Basir saja, paginya pasti ke pasar kota kok, jawab Kang Panjul. Angin sore menerpa aku dan Kang Panjul. Hanya tersisa beberapa pekerja yang sudah pamit sambil membawa keranjang dari rotan berisi singkong untuk dibawa ke rumah Pak Ageng. Akang kenal banget ya sama bapak, ucapku tiba-tiba setelah membakar rokok yang diberikan Kang Panjul. Kang Panjul anehnya langsung menatap ke arahku, bahkan memperhatikan wajahku dengan sangat lama sekali, membuatku sedikit cemas. Kalau bukan tanpa ibu kamu Arya, mungkin Akang tidak akan bisa dipercaya sama Pak Ageng. Ibumu orang baik, benar-benar baik. Ya, tapi sayang kurang dari 3 tahun Akang kerja di rumah Pak Ageng sekarang. Dulunya masih ada kakek tuh. Ibu Gina malah keluar karena mengandung kakak kamu itu, jawab Kang Panjul perlahan, ikut membakar rokok sama denganku. Iya, ibu juga cerita soal itu Kang. Malah kedatangan Arya ke sini, sepertinya orang-orang rumah menyembunyikan sesuatu dari Arya Kang. Awalnya berharap Maela dan Kang Basir yang bakalan bisa diajak bicara begini, malah Kang Panjul, jawabku memberanikan diri membuka obrolan lebih dalam. Alah, mereka berdua, Maela dan Basir kan anjingnya Pak Ageng. Tidak mungkin Arya orang yang akan menuruti tuahnya. Walaupun Basir adik kandung Akang, tapi mereka sudah ketakutan sekali. Takut kelakuan Pak Ageng terbongkar di desa ini. Padahal sudah bukan rahasia umum. Menutupi dari kamu juga buktinya Akang sekarang yang bicara kok. Walau sudah dilarang Pak Ageng, kata Kang Panjul. Aku langsung terdiam mendengarkan ucapan Kang Panjul, seperti jawabannya ingin aku ketahui terbuka begitu saja. Sementara awan semakin turun, sepanjang mata melihat ke arah jalan dan kebun
sudah tidak ada lagi orang. Kalau bukan kebaikan Bu Gina, ibu kandung kamu, sudi sekali Akang bicara hal ini kepada kamu, Arya. Dan tidak mungkin juga kamu tidak mengetahui isu aborsi di kampung ini kan? Ucap Kang Panjul perlahan sambil membuka bekal yang sebelumnya Maela berikan pagi, bahkan baru dibuka sore hari. Aku langsung kaget mendengarkan ucapan Kang Panjul. Seperti rasa penasaranku dijawab oleh Kang Panjul. Apalagi tiba-tiba dari kejauhan sudah terdengar suara motor dari arah ujung kampung yang jalannya bisa aku lihat jelas. Nita? Bersambung. Aib apa yang disembunyikan oleh kepala desa? Dan apakah Kang Panjul mau menceritakan semuanya kepada Arya yang orangnya super penasaran? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Teguh Valvi, QWERTY Pink, dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Semoga terhibur ya. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.